Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel Irwan Teamo. Terima kasih kalian sudah menonton konten ini. Nah, kali ini banyak sekali respon dari video yang saya upload tentang bagaimana sih bekerja di Indomaret, bagaimana sih resiko bekerja di Indomaret, dan bagaimana sih kita itu plus minusnya bekerja di Indomaret. Oke. Saya dulu berpengalaman hampir 1,5 tahun teman-teman bekerja di Indomaret itu sebagai pramuniaga. Setelah itu dulu batas waktu kontrak itu 1,5 tahun untuk menjadi pramuniaga. Apabila kita tidak naik jabatan itu belum menjadi karyawan tetap, kita masih menjadi karyawan Albani Corona. Nah, jadi dulu kerjasama sampai sekarang masih. Jadi untuk 1,5 tahun itu karyawan Indomaret yang baru pertama masuk itu secara resminya itu masih punya Albani Corona, jadi belum termasuk karyawan Indomarko Prismatama, teman-teman. Jadi masih kalian itu kalau baru masuk, jadi kalian masih kontrak. Apabila kalian sudah naik jabatan menjadi merchandiser atau disingkat sebagai MD, kalian baru menjadi karyawan tetap dan menjadi resmi karyawan Indomarko Prismatama. Nah, di situ kalian baru mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman. Nah, jadi selama kalian belum menjadi karyawan tetap, sebenarnya banyak sekali tunjangan yang masih tertunda yang belum kalian miliki gitu, teman-teman. Oke, itu pengalaman saya dulu yang nggak tahu untuk sistem yang baru sekarang seperti apa gitu. Nah, setelah saya mengalami 1,5 tahun, saya langsung naik jabatan karena dulu saya ditawarkan mau naik jabatan atau mau stuck sampai di sini saja. Kalau misalnya nggak naik jabatan, dulu sama sales saya ditawarkan. Jadi sales itu di atasnya kepala toko yang memimpin, tergantung cabangnya itu, misalkan satu wilayah 12 toko. Nah, itu yang memimpinnya, yang biasanya melakukan pengecekan. Intinya itu di atas kita, di atas kepala toko, teman-teman. Gitu. Nanti juga akan adalah pembahasan tentang gimana caranya untuk step by stepnya memiliki jabatan atau jenjang karir di Indomarko Prismatama gitu, teman-teman. Wait, kameranya agak sedikit kurang enak ya. Oke. Jadi gini, kalau misalkan kalian kerja sebagai MD, dulu saya mengalaminya. Gimana sih Bang tugas MD itu ya, sebagai judul ya. Kita langsung ke pembahasan pertama aja dulu. Nanti kalau misalkan banyak sekali yang ingin kalian pertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, teman-teman ya. Gini, sepengalaman saya dulu, saya pertama menjadi MD itu dipindahkan toko, teman-teman. Jadi kalian tidak boleh naik jabatan di satu toko tersebut. Kalian misalkan MD-nya di toko ini, kalian nggak bisa naik jabatan di toko tersebut. Karena apa? Nanti banyak teman kalian yang nanti tadinya satu jabatan bahkan tidak akan bisa menghargai kalian gitu, teman-teman. Jadi kita dipindahkan toko begitu pindah jabatan. Saya dulu pertama pindah MD itu, saya MD-nya itu hampir 2 tahun. 2 tahun saya MD, teman-teman, gitu. Karena total kerja saya terutama kerja di Indomaret itu 3,5 tahun, teman-teman, gitu ya. Nah, nanti kalian masuk MD. Dulu pengalaman saya setelah itu tugasnya apa? Yaitu satu, kita melakukan kontrol terhadap barang, cek kuantiti, cek SOP. Kita yang memimpin, yang mengatur di toko tersebut gitu. Jadi setiap masuk itu mau shift 1, shift 2 nanti ada giliran. Jadi gilirannya biasanya kan pemegang shift itu totalnya 3 dalam satu toko. Ada MD, merchandiser, ada asisten kepala toko, dan ada kepala toko. Nah, ini 3 orang ini yang memimpin pramuniaga dan kasir gitu, teman-teman. Makanya kita kalau misalkan begitu kerja di Indomaret itu, Bang, kita bagiannya pramuniaga apa sih? Bang, kasir bagiannya apa sih? Kalau kasir udah pada tahu ya. Gini, mau kasir mau kasir mau pramuniaga itu kalian tetap harus bisa semuanya, diwajibkan bisa. Jadi di suatu saat kalian naik jabatan nanti ya kalian bakalan bisa gitu, teman-teman. Nah, tugasnya sebagai MD, kalian satu mengurus RRAK. Biasanya nanti kalian bakal tahu RRAK. Ini RRAK itu adalah namanya itu pembukuan. Kalau misalkan dalam sekolah itu kayak semacam buku clipping ya, teman-teman. Nanti pembukuan selama 1 bulan, jadi budget yang dikeluarkan, kayak semacam ATK yang dikeluarkan dalam 1 bulan, terus biaya token listrik selama 1 bulan, terus barang kehilangan. Pokoknya itu rincian segala sesuatu yang dipergunakan di toko itu namanya RRAK. Itu setiap bulan biasanya yang mengurusnya itu pemegang shift.
Kalau misalkan asisten nggak bisa, MD harus bisa gitu. Karena kepala toko itu tergantung dia. Jadi ada kepala toko yang mau mengerjakan segala sesuatu itu sebagai tugas kepala toko, ada. Dan ada juga kepala toko yang selalu menyuruh ke bawahannya. Ya memang wajib itu kita harus lakukan gimana kepala toko, karena ya kepala toko mau nggak mau yaitu tetap pimpinan kita. Jadi selagi mereka atau dia yang memberikan tugas buat kita, lakukan. Selagi kita bisa, nanti ya ilmu gak bakalan berarti bawa-bawa. Kalau misalkan kalian bisa, nanti bakalan bisa juga gitu. Tugas beratnya sebagai pemegang SIP apa sih? Dulu jujur aja ya, berat sekali. Kayak semacam mengurus kurset. Kurset itu adalah kayak semacam selisih tagihan, baik non tunai ataupun tunai. Jadi kalian nanti di saat misalkan transaksi non tunai kayak debit, terus lagi ya transaksi BCA, terus transaksi non tunai, ada selisih keuangan dari segi tutup buku atau tutup harian, itu nanti nggak balance sama non tunai dan tunai. Biasanya di satu inputan yang lupa gitu. Terus ada uang yang disisihkan, biasanya lupa terinput. Nah di situ itu urusannya pemegang SIP semuanya gitu. Jadi apabila kasir yang melakukan kesalahan baik plus minus ataupun misalkan ada kesalahan dari segi penginputan atau apa, MD yang bergerak gitu. Jadi intinya kita sebagai pemegang SIP, sebagai MD tugasnya mengurus segala sesuatu permasalahan yang ada di toko. Itu baik dari segi SOP itu kita yang memimpin. Biasanya kita begitu masuk kerja, dulu saya pertama masuk itu dulu untuk area Bogor ya teman-teman. Area Bogor itu wajib inisial, jam 6 tank itu harus udah foto inisial. Jadi saya biasanya dulu jam setengah 5 jam 5 itu udah start, nyampe toko jam setengah 6. Biasanya yang jadi lamanya itu ketika kita menyalakan komputer lalu koneksi ke pos kasirnya, itu yang lama teman-teman gitu. Nah biasanya yang jadi lamanya itu kita jangan sampai telat dari jam 6. Kalau misalkan nanti ada telat, itu nanti akan ada konsekuensi dari sales kita gitu teman-teman. Jadi setiap wilayah memang memiliki perbedaan. Tapi kemarin saya riset untuk daerah Tangerang itu jam 8 baru buka tokonya. Beda sama wilayah Bogor dulu. Gak tahu tuh Bogor sekarang seperti apa peraturan jamnya gitu. Jadi dulu saya jam 6 itu harus start, jam 6 melakukan SOP ya seperti biasa. SOP kayak semacam kita melakukan yel-yel, melakukan janji karyawan Indomaret, Prisma Tama, banyak sekali di situ. Setelah itu kita melakukan komunikasi ya, katakanlah ini diskusi kerjaan, kita harus apa di awal dan apa. Kita harus menyusun pekerjaan tersebut, jangan sampai keteteran di saat datang SIP 2 nanti pekerjaan udah beres semua gitu. Jadi kita sebagai pemegang SIP harus mengatur waktunya, yaitu tugasnya MD. Sebenarnya tugas yang paling aman itu kita menjadi asisten kepala toko. Karena apa? Asisten kepala toko itu berada di tengah-tengah teman-teman. MD, merchandiser, asisten kepala toko, dan kepala toko. Nah kepala toko ini bisa nyuruh kepada asisten, ya kan? Nah asisten ini bisa nyuruh kepada MD. Nah MD nggak bisa nyuruh ke asisten, nggak bisa nyuruh ke kepala toko. Jadi kita mau nggak mau biasanya digencet dari dua atasan tersebut, terkecuali kalau misalkan pimpinan kita asisten kepala toko dan kepala toko kita mau bekerja sama dengan sama-sama. Ya itu sebenarnya tergantung sih. Dulu saya hampir semua dipojokkan kepada saya. Tapi ujung-ujungnya ya gampang gitu, jujur. Untuk penghitungan Indomaret kok kayak semacam sales. Nah ini ada sedikit bocoran. Kita penghitungan sales itu biasanya dihitung dari margin dari bulan lalu pertanggal yang sama itu dengan bulan ini pertanggal yang sama, apakah minus atau plus kayak gitu. Biasanya ada reward kalau misalnya kita minus atau plus dalam jangka 3 bulan, itu biasanya ada reward. Kadang-kadang ya lumayan lah rupiahnya buat nanti bisa buat nutupin NKL atau dibagi buat apa. Biasanya itu yang penting buat kebaikan toko kita semua gitu teman-teman. Pada intinya tugas merchandiser atau MD itu memegang SIP. Nah itu jadi plus minusnya seperti tadi. Kalau kepala toko kita mau kerjasama ya kita nggak terasa berat. Tapi kalau kepala toko menyudutkan kepada kita sebagai MD pihak ketiga gitu ya, mau nggak mau kita harus melakukannya gitu teman-teman. Ya enaknya kerja di Indomaret pasti orang itu berpikiran wow kerja di Indomaret dingin, freezer terus AC pun juga banyak, pasti putih kulit juga gitu. Memang kulit putih dan memang dingin, tapi jujur kalau misalkan tokonya reguler yang rame ya, nih apalagi misalkan Indomaretnya itu yang
fresh atau yang gede lah pokoknya, itu kalian siap-siap berkeringat. Biasanya kalau toko yang rame itu setiap hari datang barang teman-teman gitu. Nah di situ yang capeknya gitu. Nah kalau misalkan untuk reguler yang biasa kurang-kurang terlalu biasanya 2 hari sekali datang barang. Nah ini yang lumayan enak, ada istirahat buat 1 hari buat kita teman-teman gitu. Pokoknya pada intinya kita kerja di manapun itu, semoga kalian betah lah gitu lah. Kerja di manapun itu semuanya nggak ada yang enak teman-teman. Yang enak itu ya kita memiliki perusahaan dan kita sebagai bosnya gitu teman-teman. Tapi semuanya nggak ada yang enak, pusing jadi bos juga gitu. Pokoknya kalian buat yang mau kerja di Indomarko, kemarin ada yang bertanya sama saya, Bang gimana sih kalau misalnya kita kerja lewat offline, mengelamar langsung gimana baiknya, terus gimana caranya. Nah di sini nanti akan ada toko yang dibagi-bagi teman-teman. Biasanya akan ada toko yang menyimpan tempat di mana itu harus buat tes secara langsung. Nah kalian langsung lamar aja ke tempat. Biasanya kalian tinggal tanyain aja, Bang di mana sih untuk pengetesan secara langsung kerja di Indomaret. Nanti akan ada, biasanya ada toko tertentu yang biasa menerima karyawan gitu teman-teman ya. Pokoknya semoga bermanfaat ya video ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan kalian yang belum saya jawab. Mungkin di video selanjutnya. Terima kasih yang buat nonton, yang udah nonton video ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan like videonya. Kalau nggak suka silahkan dislike, nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya kalian merasa ini video bermanfaat, silahkan searching di media sosial kalian. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.